Kita kembali lagi di podcast Cinta Is Love bersama saya Ferry Purwo dan Mon Amor. Oke, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang menurut saya cukup menarik karena ada fenomena baru di dalam kehidupan lalu lifestyle kita, yaitu seorang penggiat gaya hidup, Mbak Rachel Octavia. Hai. Apa kabar, Rachel? Baik. Sehat dong? Sehat, harus sehat. Kayaknya gue lihat auranya, warnanya biru nih. Aduh, artinya Habis mengambil keputusan. Asik. berbahaya emang nih kalau Mas Ferry udah ngomong ya kan? Puasa nggak kak? Kebetulan Puasa. enggak. Oh enggak. Jadi kan lo sebagai, lo aja ya. Lo kan sebagai penggiat ini nih apa? Gaya hidup Gaya hidup. Itu maksudnya kayak gimana sih? yang memang pekerjaannya seputar gaya hidup. Kebetulan aku kerja di media yang berhubungan sama gaya hidup. Oke. Jadi kami mengamati dan memberikan tren-tren terbaru di industri gaya hidup, salah satunya fashion, Oke. beauty, sampai ke otomotif, properti gitu kan. Karena kan semuanya sekarang berhubungan sama gaya hidup kan gitu. Kan sebagai media, jadi tren-tren apa yang terbaru kita kasih informasinya gitu. Dan gak cuman yang berbentuk fisik tapi juga yang non fisik, seperti misalnya kesehatan mental atau misalnya kesehatan health, ya. gaya hidup yang terkait kesehatan terbaru tuh seperti apa, yang berhubungan sama olahraga misalnya, atau yang berhubungan sama hal-hal yang medikal misalnya kayak gitu. Jadi itu yang digiatkan gitu. Semua dong berarti ya. Nah itu termasuk juga dong tentang bagaimana fenomena hubungan yang berkaitan dengan cinta, relationship dengan lawan jenis gitu. Itu ada tren-trennya juga tuh. Iya, ada tren-trennya. Dan menariknya memang kan kalau kita ngomongin soal hubungan sejak COVID sih terutama ya, yang kita perhatikan tuh kan gaya hidup berubah, gaya berkomunikasi berubah gitu. Jadi pada saat itu mungkin orang-orang nggak bisa ketemu satu sama lain. Buat orang-orang yang ekstrovert tuh kayaknya masa gila-gilanya gitu ya, stres-stresnya gitu kan, nggak bisa ketemuan gitu. Akhirnya semuanya mau nggak mau dipaksa belajar ke digital. Jadi orang-orang secara dalam jangka waktu setahun 2 tahun itu kan terpaksa harus belajar tapi jadi pintar dengan cepat. Nah, dalam berhubungan berkomunikasi itu juga termasuk, makanya muncullah aplikasi baru yang mempertemukan antara orang A sama orang B gitu ya, terus dijodohin. Kalau dulu kan orang udah nggak ada yang mau lagi dijodoh-jodohin, apaan sih hari gini jodoh-jodohin gitu kan. Tapi ternyata dengan setelah COVID kehidupan kembali seperti normal, bahkan lebih sibuk dari biasanya karena kan kita ngejar apa yang kita ketinggalan kan gitu. Akhirnya nggak punya waktu buat kenalan, ketemu sama orang, akhirnya itu jadi opsi gitu. Jadi cinta digital banyak kan sekarang kan. Gitu. Dan banyak Tapi juga yang menarik, berhasil sih. kalau tadi berkaitan dengan COVID ya. Tapi yang menarik gini loh, di pas zaman COVID ternyata tingkat perceraian itu tinggi. Betul. Ya. Betul. Nah itu kan fenomena menarik ya, karena gini, mereka padahal akhirnya mereka jadi lebih sering ketemu kan sebetulnya. Misalnya orang-orang yang sudah menikah gitu ya. Tapi kenapa malah tingkat perceraian itu malah tinggi? Nah itu sempat dicek gak tuh fenomena kayak gitunya Emang tuh? ya perceraian tinggi? Iya. Tahu Betul. dari mana? Iya. Iya memang itu Datanya ada. Datanya. Datanya. Jadi ketika lagi COVID justru perceraian tinggi Oh ya itu kan? bukannya COVID karantina ya, lagi karantina ya, Nah, maksudnya kan berarti kan betul. nggak ada waktu untuk keluar gitu. Betul, justru karena kan biasanya mungkin kehidupan kita kan beberapa jam bertemu, beberapa jam berpisah karena pekerjaan ya kan. Suaminya kerja, istrinya di rumah, atau dua-duanya kerja gitu kan. Jadi nggak ketemu setiap saat. Nah, kalau dari teman-teman psikolog sih pada saat itu kan aku sempat ngobrol juga gitu ya, fenomena ini terjadi karena yang tadinya ada jam-jam tertentu tidak bertemu, sekarang ketemu terus kan. Nah, ketemu terus tuh tidak dalam kondisi kita sehat dan baik-baik aja, kitanya juga stres kan gitu. Iya benar sih. Jadi kan biasanya yang jadi samsak itu kan orang terdekat kita kan. Betul. Gitu. Jadi dimuntahin lah itu semua stresnya sama pasangannya, akhirnya sama-sama nggak bisa
menerima ya bercerai. Itu sih katanya yang terjadi ya. Iya, iya. gitu. Atau mereka kaget, ternyata pasangan gue begini ya. Bisa juga. Kan selama ini mungkin kuantitas waktu kan jarang tuh. Nah, tapi yang juga fenomena adalah di situ banyak perceraian juga yang berkaitan dengan ekonomi. Ya. Karena sekarang kan ada pergeseran juga nih. Ini juga mungkin ada datanya kali ya. Kalau sebagai penggiat gaya hidup, ada gak data bahwa sekarang sudah mulai bergeser yang si pasangan dalam konteks istrinya itu jauh lebih banyak membiayai, berkontribusinya lebih banyak terhadap si pasangannya. Nah ini bisa jadi kayak time bomb gitu. Mungkin awalnya sih excuse-nya banyak ya, tapi lama-lama enak juga kan ya. Terus akhirnya meledak, pisah. Ya, Nah itu fenomenanya tuh kenapa bisa begitu tuh? itu sih banyak terjadi juga ya, karena kan memang sekarang kan perempuan itu lebih banyak diakomodir perannya dalam masyarakat kan. Artinya kayak ya dalam pemerintahan aja persentasenya udah mulai naik ya kan, dalam perusahaan-perusahaan yang duduk di puncak-puncak pimpinan juga perempuan sekarang udah banyak, karena perempuan dinilai itu lebih bisa multitasking ya kan gitu. Jadi ngerjain A B C pekerjaan cepet beres nih dibandingin laki itu aja sebentar lagi ngerjain ini nggak bisa multitasking gitu kan. Jadi dalam hal pekerjaan dinilai lebih efektif dan efisien. Jadinya kan dengan peran-peran tersebut perempuan lebih berdaya nih sekarang. Berdaya, punya uang dong ya kan, punya uang, nah bisa berkontribusi dalam keluarga. Dalam banyak kasus mungkin yang laki-laki yang belum mendapatkan kesempatan bekerja atau mungkin penghasilannya tidak sebanding, akhirnya jadi ada dua biasanya. Apa? Ada yang jadi minder dan jadi insecure dengan hal itu, ada yang jadi kebablasan. Artinya ada yang jadi kayak enakan dong, oh nggak apa-apa istri gue yang membiayai gitu, padahal kan begitu pulang perannya sama-sama jadi istri lagi kan. Artinya di rumah tuh udah capek kerja juga, bener-bener. di rumah tuh udah tetap aja ngurusin anak, tetap aja ngurusin makanannya anak-anak, dapur apa segala macam, walaupun ada ART tapi kan manage ya kan, mengatur tuh kan beda lagi gitu kan. Sementara mungkin kalau peran suami dalam rumah tangga umumnya itu kan mungkin nggak sebanyak peran istri ya, yang umum di masyarakat ya kan gitu, karena perannya harusnya menafkahi. Nah ketika tidak menafkahi dan tidak berkontribusi dalam rumah tangga itu kan jadi tantangan gitu kan. Nah perempuan, nah ini bahayanya buat perempuan ketika merasa berdaya, jadi merasa punya kekuatan gitu. Kemandiriannya terlalu kuat gitu. Terlalu kuat kadang-kadang ya, terlalu alfa kalau bahasa sekarang. Jadi dominan kan? Dominan ya kan, jadi kayak nggak mau dengar lagi gitu kan, nggak mau ini lagi. Jadi ya adalah tendensi ke arah situ pastinya. Jadi itu pun juga jadi faktor-faktor penyebab perpisahan kayaknya ya. Ya. Gitu. Makanya kalau sudah kayak gitu kan jadi ini ya, situasinya tuh bingungnya adalah, nah itu kemana tuh yang disebut cintanya itu tuh kan hilang tuh ya kan? Itu berdasarkan pengalaman gimana tuh cintanya hilangnya gimana gitu? Berdasarkan pengalaman loh katanya. Kalau aku sih ngerasanya gini ya, kita tuh sebagai manusia ya, per jenjang waktu tuh kita mengalami perubahan-perubahan ya dong, kayak masa zaman-zaman sebelum ABG nih, umur di bawah 20 dulu kan kita lagi masih ABG-ABG-nya gitu ya, cinta monyet lah waktu itu kan, itu masih nggak mikir. 20-an juga zaman-zamannya pernikahan tuh ya kan, jadi kan pernikahan. Emang nikah umur berapa Kak? Aku dulu 24 nikahnya. 24, oh ya beda dikit lah ya. Ya kan. Ya kan maksudnya kita waktu itu padahal waktu itu aku tahu aku suka kerja, aku maunya 27 gitu, tapi diajakin menikahnya 24. Sebenarnya belum paham cinta juga saat itu sih sebenarnya. Iya, mungkin lagi ininya, tapi ya udah deh karena aku pikir itu cinta gitu kan. Jadi kayak ya udah ayo nah, setelah menikah. akhirnya ke sini itu bukan cinta jadinya. Cinta sih, cuman kayak perjalanan cintanya. Maksudnya ketika menikah dan masih single kan memang beda kan gitu. Ya udah terus jadi kan 20 tuh masih yang kayak apapun kulakukan untukmu, bener nggak ya kan, kayak aku rela mati untukmu biasanya gitu ya. Sekarang gitu, mau muntah nggak sih adik-adik kayak gitu? Udah umur segini. Kalau sekarang kayaknya karena kita udah menemukan jati diri, kita udah tahu kemampuan kita seperti apa gitu ya, dan berjalannya waktu kan kita pasti punya karakter-karakter yang kayaknya ya udah gue begini orangnya gitu kan. Kalau ketemu orang lain lagi yang mau mencintai, terus dikasih kondisi begini lu mau nggak berubah? Kalau lu sama gue mau nggak berubah? Misalnya contohnya kayak gitu,
gue nggak mau gitu, maksudnya karena kan ya udah it's take it or leave it. Kalau misalnya emang nggak bisa ya udah kita realistis aja. Karena nggak mungkin orang tuh bisa nggak tahu ya, aku tanya balik nih, menurut dirimu dan dirimu, apakah dirimu bisa berubah untuk cinta? Bisa apa berubah untuk Berubah cinta? untuk cinta, Tergantung person ya kalau aku. tapi masih bisa Tapi berubah. kalau aku sih pengennya dicintai dulu gitu. Jadi pengen tahu seberapa effortnya dia, seberapa besar dia mencintai kita dulu gitu loh. Bukannya balasan sih, tapi biasanya kan harus emang cowok yang hunter kan, Iya. cowok yang lebih dulu moving gitu kan. Gitu sih kalau aku. Tapi masih bisa berubah berarti ya, maksudnya Masih bisa ini berubah ya. pastilah, kalau cinta pasti bisa berubah. Apalagi kalau secara kita udah tinggal satu rumah, terus kita tahu sikap ada lah dikit-dikit, pasti kan tahu buruknya dong. Iya. Ini gimana? Nah, gimana? Kalau menurut saya berubah karena cinta tuh nggak bisa. Karena cinta itu tidak bisa bikin orang berubah. Dalam konteks misalnya nih, kita tidak mencintai awalnya, lalu berubah jadi cinta gitu kan maksudnya? Nggak bisa. Karena orang itu kalau cinta itu in the first. Iya. Gitu. Jadi kalau dia tiba-tiba yang tadinya seperti menolak, lalu lama-lama menjadi oke ngeblend terus bisa menerima, itu bukan cinta. Jadi lagunya Dewa 19 nggak valid ya? Aku Apa? bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku tuh nggak itu valid. sebenarnya urusan kita, membuat dengan cara yang lain. Tapi enggak, sebenarnya kalau dari kakak Rachel sendiri ya, taunya kita dicintain atau kita mencintai gimana? Biasanya di tahap ini sih saat ini dengan segala perjalanan hidup ya, memang definisi cinta tuh jadi agak berubah. Maksudnya di usia sekarang sama yang sebelum-sebelumnya gitu. Kalau sekarang mungkin bisa menjadi diri sendiri itu bagian dari definisi cinta sih. Yeah. Maksudnya tanpa harus kayak misalnya nih kita nih perempuan ya. Kalau misalnya mau di depan kamera atau mau ada acara, pasti kan kita dandan dong gitu. Tapi kan kalau misalnya sehari-hari kan aduh ada masanya males dandan ya nggak Iya, sih iya, gitu. iya, iya, Ya iya. udah, lo kalau gue nggak dandan bisa terima gue Occasion apa nggak sih? adanya Iya, nggak iya, sih iya. gitu ya kan. Terus kan persepsinya gitu. beda juga kan, sama dia kan cowok nih, ya kan? Kalau Kak Rachel tadi bilang bisa berubah kan? Kalau aku bilangnya nggak bisa berubah. Oh berarti sama dia? Iya. Kalau aku bisa berubah sih. Bisa ya. Soalnya maksudnya mungkin gini ya, batas toleransi kita tuh udah nggak sebanyak dulu gitu. Walaupun dia melakukan sesuatu yang Kak Rachel nggak bisa terima. Jadi Contohnya. Jadi dia berubah bukan karena cinta, tapi effort yang dikasih. Ya, It's different. Iya. Jadi kalau dia tidak effort, ada orang yang dia tidak effort tapi karena dia cinta, still love. Ya buktinya apa? Loh bukan, ada orang yang begitu. Iya, tapi Makanya saya kan- bilang cinta Tapi itu kan nggak tidak bisa, bisa berubah. nggak bisa ngomong doang dong. Loh, Nggak bisa. Betul. Tapi ketika Harus dia ada sudah bisa perbuatannya membuktikan, dong. ketika dia bisa membuktikan, kita juga harus filterisasi jangan-jangan dia berubah bukan karena cinta, karena dia melakukan effort tadi, pembuktian-pembuktian itu. Jadi Nah. dia sukanya karena pembuktian itu. Iya. Gitu Karena loh. kan nggak semua orang bilang I love you, kan Iya, nggak kayak iya, gitu kan. bahasa cintanya beda-beda. Bahasa cintanya tuh ada yang dari body language dia, perhatiannya dia, ada juga yang memang ya language gitu. Maksudnya dia bilang I love you tapi no effort, nggak ada sama sekali pembuktiannya gitu, sikapnya gitu nggak ada gitu. Tuh ada loh kayak gitu. Ada. Nah, itu kayaknya memang termasuk bahasa cinta menurut aku. Kayak misalnya aku tuh orangnya nggak suka dikintilin gitu. Maksudnya kayak ditemenin Posesif kemana-mana gitu ya? tuh nggak suka Posesifkan gitu. gitu ya? Buat aku tuh kayak bentuk dari tidak kepercayaan gitu loh. Iya kan? Jadi kalau misalnya emang itu ya udah oke, you trust me, I trust you. Kita nanti ini kesini kita ketemu di rumah ya. Kita ceritain nih apa-apa Iya, aja gitu. Tapi jangan kintilin gue sepanjang hari gitu. Kamu lagi di mana? Sesekali bisa ya. Maksudnya kayak surprise gitu, menyenangkan. Cuma kalau tiap kali tiba-tiba muncul di kantor gitu, tiba-tiba ini nah, Tapi dia gitu. dia kayak gitu dikasih tahu atau dia kayak gitu baru dikasih tahu? Dia bersikap kayak gitu dulu baru kasih tahu. Nah biasanya dari awal tuh ya ada lah pembicaraannya kan. Jadi kayak aku tuh orang ya biasa kan di awal-awal kan biasanya kan cerita lagi aku tuh orangnya gini, aku tuh orangnya gini. Nah terus kalau gitu. ketemunya yang memang posesif, pas nikah baru posesif gimana? Kayaknya nggak bisa tuh pasti kan baru posesif dari awal. Makanya Kan kalau ada yang begitu, ada Ada loh, ya? ada banget. belum menemukan sih. Cuman Ada yang biasanya dari awal udah ketahuan. Nah kalau dari awal udah ketahuan posesif, biasanya aku udah kayak bye. Ya. Cari saja yang mau menerima yang posesif gitu. Karena buat aku posesif tuh jadi kayak nggak percaya gitu. By the way, for information nih, Moni, dia Libra juga.
ya kan? Tanggal berapa? Monik juga Libra. Aku Libra Oh juga. ya, Monik Libra juga nih kita. Oke. Oh, Libra Aku 16. Oh, beda 2 hari sama aku 14, dia 11 kan. nyambung deh Oh tuh, ya kan? iya, aduh. Kita ulang tahun bareng lah ya nanti ya. Party bareng ya tahun ini Sama ya. Solehot. Iya, satu lagi teman kita. Iya, jadi menurutku tuh mungkin kayak bahasa cinta lagi, kayak tadi kan bahasa cintaku bukan quality time, tapi ada orang yang bahasa cintanya quality time, nggak usah ngomong juga nggak apa-apa, asal ditemenin aja Iya, gitu iya, kan. Kalau misalnya kita bahasa cintanya quality time, walaupun dia cinta tapi nggak ditemenin, akhirnya kita merasa dia nggak effort, ya kan? Padahal itu udah dia ngomong I love you, dikasih bareng, Iya, itu itu sebenarnya udah buktinya. effort kan gitu. Jadi kesetaraan itu kan kalau di TikTok kan sekarang kan banyak Ini tuh saya ya. setuju nih. Makanya saya bilang cinta tuh nggak bisa berubah. Bicara effort itu bicara ukuran. Setiap orang punya ukurannya masing-masing terhadap effort. Betul. Jadi ada yang merasa bahwa oh effort dia segini, dia masuk kategori yang saya anggap dia melakukan effort. Tapi ada yang menganggap buat gue nggak segini effortnya, belum. Ya itu soal ukuran. Benar. Dan waktu. Waktu. Terbuktinya kan sama rentang Betul. waktu kan. Seberapa dia konsisten kan? Iya, betul. Kadang-kadang Ini kan lagi- ada hanya yang cuma sesaat Masa untuk promosi. supaya narik kan. Setelah itu bye. Tapi rata-rata kan gini loh, cowok ya, ini ngomong cowok ya, dia membuktikannya di awal, di tahap-tahap awal lagi PDKT, lagi berusaha, gue belum dapetin dia nih, gue mesti gini, abis udah dalam konteks semua ya, udah pacaran mungkin, udah nikah, dia ada sikap atau cara yang dari awal itu berubah gitu loh. Berarti kan itu ada perubahan, ya nggak sih? Makanya tadi kan bilangnya ada rentang waktunya kan. Makanya kan menurut Tapi aku kan yang berubah bukan cintanya, Effortnya. effortnya. Tahu Iya. dari mana? Ya itu tadi kan Tahu bilang dari effortnya. Kan nggak mungkin, gue udah nggak cinta lagi sama lo, itu kan nggak mungkin dong, Iya. ya kan? Mungkin. Ya itu mungkin kamu. Mungkin bukan mungkin kamu. Mungkin banget. Karena sometimes ketika effort itu luar biasa misalnya, lalu ada orang lain tiba-tiba suka sama kita, effortnya lebih dari itu, kita bisa bergerak. dibandingkan akhirnya. Betul, pembandingan itu ada. Iya. Kayak mungkin yang tadi dibilang dia mungkin perempuan, pembicaraan kita sebelumnya mengenai alpha women ya kan. Iya. Perempuan itu merasa udah berdaya kan. Betul. Akhirnya kan kalau dari laki-laki kan memang mau dilayani dan Iya. lain-lain ya kan. Mungkin perempuan ini saking ada waktunya tidak melayani dengan baik akhirnya. Akhirnya ada orang lain yang datang dengan melayani gitu, yang memenuhi itu tadi aku bahasa mau bilang cintanya sih itu. ya kan. Jadi pada Iya. akhirnya kayak ya itu pembandingan effort kan akhirnya kan. Padahal Betul. yang perempuan ini juga effort kok, dia membiayai keluarga gitu ibaratnya ya kan. Gitu. Betul. Makanya sebetulnya effort itu selalu kalau dia by effort gitu, itu pasti nanti akan ada dinamika, ya kan? Pada saatnya tertentu dia misalnya untuk saat itu dia bisa membiayai satu titik nih ya. Tapi kan kadang kita up and down ya. Benar. Nah, ketika lagi down itu banyak beberapa case, akhirnya dia mengalami situasi yang tidak selalu yang diharapkan. Lalu mereka mengambil pisah. Padahal sebetulnya orangnya sama, pendapatannya sama, tapi kebutuhannya yang terus naik. Betul. Nah, tapi karena dia tidak bisa menyanggupi, akhirnya kita berpikir dia tidak effort. Padahal enggak, tiba-tiba ada orang lain nih yang mampu mencoba mengisi yang effortnya lebih. Lalu dianggap itu satu situasi yang berbeda. Iya. Nah, ini kan kadang-kadang situasi kayak gitu. Iya. Dianggap itu lebih cinta. Betul. Iya. Padahal udah Bukan. misleading tuh udah. Betul, itu problemnya. Makanya sebetulnya cinta itu memang harusnya nggak bisa ini ya. Aku tuh belajar ya bahwa kita tuh memang nggak bisa menaruh kebahagiaan kita kepada orang lain sih. Betul. Maksudnya kan kita berharap dengan cinta kita bahagia gitu ya. Akhirnya kita menaruh harapan kita bahwa dengan orang ini siapapun dia kita bisa bahagia. Akhirnya karena ekspektasi itu membunuh kita sendiri gitu kan. Karena emang nggak boleh menaruh kebahagiaan sama orang lain tuh nggak boleh. Karena sih. ujungnya pasti kecewa ya. Iya. Yes. Gitu. Tapi kebanyakan sekarang emang kayak gitu kan. Betul. Orang tuh yang kayak mengukur gitu loh. Oh dia begini-begini gitu. Karena dia merasa ya mungkin effort cintanya itu tuh setiap orang kan beda-beda. Ya kan gitu loh. Itu bahasanya itu beda-beda gitu sih menurut aku ya. Benar. Iya. Monik ada nanya lagi? Enggak sih, lebih ke situ ya. Tahu sih Libra sebenarnya ya kan. Libra tuh agak picky gak sih? Iya, Kenapa? Piki tapi nggak perlu effort. Asik. Iya, aku juga gak pernah effort soalnya. Bener nggak? Tapi kalau bagus. aku pengen tahu cara kakak mencintai pasangan.
Aku pengen tahu Cara sih. mencintai ya, mungkin belajar bahasa cintanya dulu sih. Sekarang ya, dari pengalaman-pengalaman yang udah ada, akhirnya aku harus tahu bahasa cintanya tuh apa gitu. Dengan kayak gitu, terus mengukur diri ya. Kira-kira nih gue mampu nggak ya memenuhi bahasa cintanya itu? Maksudnya sama nggak? Karena kalau misalnya di awal-awal ketika hormon-hormon itu masih bekerja kan kita mau memberikan effort yang lebih kan. Tapi ketika nanti sudah biasa, artinya gini, itu kan lama-lama romansa itu kan jadi di awal, akhirnya memang jadi teman hidup aja gitu kan, Iya, gitu. Nah, ketika kita udah jadi teman dan kita tahu nih ternyata memang kita nggak mampu memenuhi bahasa cintanya dia, aku nggak mau ambil resiko lagi aja gitu maksudnya. Kalau emang dari awal udah nggak ini, misalnya kita mau beli tas lah gitu ya, sama aja analoginya gitu ya. Kayaknya gue nggak mampu dia beli tas itu, gue nggak gue beli. Nggak mau maksa gitu ya? Gue nggak mau nyicil untuk beli itu gitu maksudnya, Iya, gitu. Kalau punya duit baru beli gitu. Terus tipenya yang tipenya yang nurut nggak nih ya kalau misalkan ada suami atau pasangan bilang ya udah nggak usah kerja gitu, nurut nggak? Nurut dalam hal-hal tertentu mungkin ya. Nggak kerja sama sekali loh. Nggak bisa. Mohon maaf. Berarti dari awal nikah udah kerja Iya, udah kerja. dan oke, agree gitu. Iya, agree. Cuman memang kan akhirnya kan lagi yang tadi aku bilang peran bertambah ini. Nah itu bahasa sekarang tuh katanya grow apart. Jadi bertumbuh ke arah yang berbeda gitu kan. Jadi yang satu ke sini. Nah, mungkin dalam perjalanan sibuk-sibuknya itu biasanya orang nggak komunikasi. Akhirnya yang satu ke sini tiba-tiba begitu sadar kok beda nih kita nih gitu. Terus sekarang yang kakak merasa suami kakak yang lebih cinta sama kakak atau kakak yang cinta sama kakak? Mas suami dua-duanya. Pasti berasa dong, tahu dong. Iya, jadi sekarang Kan ada cewek yang ngerasa kayak laki gue lebih cinta sama gue gitu. udah equal aja sih. Yakin equal. Iya, keyakinannya sih gitu ya. Karena memang cinta harus dua arah kan. Udah punya keyakinan sendiri-sendiri gitu. Iya, cinta memang harus dua arah sih. Kalau searah yang namanya tuh ngasih doang gitu. Betul, Ya kan. iya. Dan nggak Lama-lama boleh pamrih. Iya, lama-lama capek kan? Iya, nggak boleh pamrih dong. Berarti Iya. karena gini loh, kalau aku ya, aku nggak pernah mau gini, aku ngasih udah ngasih aja. Aku nggak mau berharap yang kayaknya, kok dia nggak gini, aku ya nggak mau, karena memang aku tujuannya ngasih, bukan karena berharap dia balik gitu, balik ngasih yang sama gitu, nggak gitu loh. Cuma kalau emang ngomongin cinta, menurut aku ya cinta emang harus dua arah, Betul. harus dia ke aku ke dia gitu ya kan. Karena kalau hal-hal menurut aku gini, kalau tadi analoginya ada memberi gitu kan, mungkin ada banyak hal dalam hidup tuh yang memberinya sekali-sekali gitu, ya kan? Kayak misalnya, kita lihat nih ada orang yang membutuhkan, kita kasih, orang mau minjem, udah nggak usah, ini gua kasih buat lo, itu masih karena sekali-sekali. Iya, Tapi iya. kalau teman hidup itu kan setiap hari kita Iya, lihat kan iya, gitu. bener-bener. Jadi menurut aku dua arah memang udah harus. Kalau Iya, nggak, kalau iya. kita cuman kayak ngasih doang, lama-lama ada. Itu kan nyarinya susah, maksudnya bukan nyari sih, maksudnya menemukan yang emang klop kita bisa sama-sama ya, equal itu kan nggak gampang. Bukan begitu Pak Ferry, nggak gampang ya? Cinta dua arah itu hanya bisa terjadi kalau ada kata saling. Ya betul. Problemnya dalam perjalanan hidup seseorang, dia kadang-kadang bukan yang dicintai, tapi hanya mencintai. Gimana Itu sih? fakta. Jangan terlalu pusing deh ngomongnya. Ya benar kan? Misalnya nih, ada seseorang menikah lemot. nih ya, menikah. Sebetulnya dia tidak dicintai oleh pasangannya, tapi dia mencintai pasangannya. Lalu dia menikah. Dia tahu kok pasangan gue nggak cinta sama gue tahu. Tapi karena ada beberapa faktor, dia tetap excuse lalu dia menikah. Mungkin karena baik, mungkin karena dia kaya, karena apa whatever itu. Tapi enak gak sih nikah kayak gitu? Enggak sih, jujur Iya deh. harusnya sih nggak enak karena Iya makanya kan? saya bilang. Itu kan gak dua arah dong, bener gak? benar. Makanya by time pasti Ya pasti nggak enak. Cuman ada beberapa yang orang bisa menikmati itu. Ada juga yang dia di posisi yang dicintai, tapi dia tidak mencintai. Itu juga ada. ya, dan itu juga nggak enak sebenarnya. Itu juga nggak enak. Iya kan? Makanya Ya, pokoknya kalau nggak dua arah itu nggak bisa enak. saling. Iya, Makanya kan iya, tadi saya iya, bilang iya, harus iya. saling. Tapi fenomena itu ada. Ya. Kan ada banyak bahwa gue sebetulnya nggak cinta sih sama suami gue, tapi Iya, gue iya. deh dia cinta sama gue, ya udah deh, Iya, gitu. iya, iya. Gue lebih suka dicintai, Iya, iya. nah, gitu kan ada. Iya, iya. Itu faktanya ada. Iya, iya. Nah akhirnya kadang-kadang memang tidak saling dua arah, gitu. Kalau pertanyaannya pilihannya dicintai atau mencintai, kamu pilih apa, Mon? Dicintai. Nah, Kalau berarti cowok? kan nggak selalu dua arah. Loh, kan pilihannya, pilihan. pilihan berarti harus once dong. Iya benar, tapi kan bisa pilihan begini.
mencintai dan dicintai. Ya itu kan kamu, nggak Tuh bisa enggak, sama yang kayak maksudnya kamu artinya dong. kan tidak dua arah juga. Iya. Iya gak? Tapi kalau Itu lo gimana? pilihan. Kalau lo gimana? Dia masuk Kalau nyalain gue? gue. Pilih salah Enggak, satu, kan ini- lebih enak ini mana? Diskusi. Kalau gue jujur pengen yang dua-duanya lah. Nggak bisa Yang- pilihan Kan cuma pilihan satu. satu. Nah kan Dicintai apa pilihan. mencintai? Lo A, lebih B. pilih mana? Tuh kan. Kalau Cuma cuma curang pilihannya punya cuma jawaban satu. sendiri, gak usah nanya sama dia, tau nggak emosi ya. Perbedaan sudut pandang, saudara-saudara. Ya kan? Kalau pilihannya dua, gue memilih mencintai. Oh iya? Wow, oke. Karena gini, kalau lo dicintai, lo cenderung akan Siap kecewa maksudnya. bukan maksudnya kalau kita dicintai doang nih ya, kita akan tidak bisa membuat hidup dan apa ya perjalanannya pasti kita Take it akan for granted gitu ya? Iya, nggak akan seru gitu menurut gue. Tapi Karena kalau- lo tidak ada challenge ya. Tapi perempuan biar rata-rata gitu gak sih dicintai kan? dicintai sih. Iya. Rata-rata Libra manusia udah deh atau- ini Libra lawan Enggak, dua Libra. Rata-rata satu manusia loh. atau rata-rata Cewek loh. Perempuan mungkin Perempuan, ya, ya kan? mungkin perbedaan perempuan sama laki-laki Iya. kali ya. Karena kan laki-laki tuh kan memang Ya bener, dia mencintai bener Iya. karena kan kita mau dicintai ya udah bener Bisa dong. bener kok. jiwanya hunter, ya kan? Kan coba kan ada loh cowok yang gini. Apa namanya? Pokoknya gue sih nggak pernah bisa suka sama cewek yang suka sama gue duluan. Ada yang kayak gitu kan? Betul. Banyak yang kayak gitu Iya, karena iya. memang dia jiwanya hunter gitu. Dia harus Iya, dia yang no challenge. dia yang kejar gitu ya. Betul. Semakin sulit semakin menantang katanya, Betul. semakin Iya, emang ada yang kayak diperjuangkan gitu. gitu kan. Ya ini mungkin sudut pandang kali mohon. Iya, menurut iya, aku. benar-benar. Betul. Ya kan? Ya kalau sulit ya malam berjalan lah, ya kan. Kita bisa melakukan apapun di malam hari kan. Aduh bahaya nih. Kalau dia yang ngomong jadi bahaya ya kan. Ini kalau dia udah telepon ya kadang-kadang nih. Ada apa? Gue takut gitu ya kan. Padahal Nyebelin cuma mau nanya banget. kabar gitu kan. Ada gue mau ngajakin lu podcast kan. Iya. Nah, ya kan? Ada apa nih di jalur langit gitu kan. Tapi kalau misalnya lo sukanya dicintai, tapi yang lebih menyakitkan kan adalah ketika lo merasa dikecewakan oleh orang yang lo merasa mencintai diri lo. Itu Iya. gimana tuh nyikapinnya? Ya lagi-lagi dari awal tidak menaruh ekspektasi terlalu banyak. Oh oke. Iya, jadi pokoknya ya udah yang bisa membahagiakan diri sendiri itu ya kita sama pencipta lah ya, maksudnya ujungnya begitu. Tapi kan yang tahu misalnya kita tahu begini ya, ibaratnya gini sekarang ya, kalau misalnya lagi pengen makan ini nggak usah nunggu-nunggu minta dibeliin makanan, beli aja sendiri say gitu kan, bikin bahagia sendiri gitu. Tapi kan ada hal-hal yang kita hidupkan sekarang nggak cuman buat diri sendiri ya, anak-anak lah, keluarga, sahabat-sahabat, itu yang toleransinya yang mesti kita inginin sama-sama. Tapi kalau untuk yang diri sendiri sebisa mungkin tidak menaruh ekspektasi pada orang lain termasuk pasangan, biar nggak sakit hati. Ya kan, ya udah dicintai ya udah gitu segitu, tapi juga jangan jadi kayak kan gue dicintai gue pasti dibeliin ini. Iya. Dan Iya, kita nggak ngomong, kan berharap, kita perempuan iya, suka iya. gitu kan, gue berharap dia mengerti atau dia tahu apa yang gue mau gitu kan, nggak diomongin. Kan nggak semua orang kayak Mas Ferry ya. Mengerti maksud aku? Tapi Libra cukup sensitif juga loh menurut aku. Menurut aku ya kan, lebih punya ada instingnya juga. Iya betul. Benar Nah, nggak sih, Kak? di situasi yang sekarang nih, fase sekarang, mana yang dirimu lebih concern akhirnya ke urusan yang berkaitan dengan pasangan atau dengan anak? Ini kan akhirnya Saat ini, terbagi nih soal kasih sayang, cinta dan lain-lain lah. Saat ini anak sih. Hmm. Saat ini anak, karena anak-anak tuh lagi di usia remaja gitu kan ini, dan nggak kan, waktu adalah sesuatu yang nggak bisa kita ulang kan. Ya. Mau nyesel kayak gimana juga gitu. momen ya. Jadi sesibuk-sibuknya kerja atau gimana gitu, aku selalu berusaha untuk quality time sih, karena aku tahu aku nggak bisa kasih quantity kan. Iya, gitu. betul, benar. Dan aku pun juga ngajarin sama anak-anakku dua laki-laki semuanya, gimana maksudnya karena mereka akan mulai dating gitu kan, aku ngajarin loh kalau dating tuh kalau memperlakukan perempuan tuh begini ya gitu loh. Karena menurutku semua tuh mungkin dimulai dari rumah ya. Betul. Iya kan gitu, bagaimana cara memperlakukan perempuan. Coba deh kayak sekarang media sosial kan udah jadi sumber berita ya. Yang terakhir tuh ada satu orang pacaran terus putus, terus yang satu gagal move on, udah punya pacar barunya ternyata cemburu sama ini, yang perempuan ini ternyata perempuan ini dibunuh habis itu. Ada, tau nggak yang di TikTok itu Iya, kan? iya, iya. Kayak oh my god, maksudnya Gampang kayak, banget ya. gampang banget sih lu nginiin nyawa orang gitu ya, merasa memiliki, posesif itu tuh kalau
ya maksudnya tidak menyalahkan pendidikan dari keluarga manapun gitu, cuman kalau emang dasarnya nggak kuat gitu ya, udah dikuatin Umurnya aja masih tuh labil juga kan. iya masih muda sebenarnya. banget juga gitu. Umur labil. Gitu Iya, jadi iya. kayak belum lagi yang sudah bercerai, yang itu kemarin kasus anaknya dibunuh apa segala macam, itu kan juga lebih cinta sama yang mana, sama ibunya apa sama anaknya. Iya, sekarang ya banyak kan? kan kayak gitu, mau ibunya tapi nggak mau anaknya. Iya, yang kayak Banyak gitu-gitu banget tuh kayak gitu. gimana sih say gitu kan, maksudnya Ya udah kayak cari aja yang single nggak sih? Jangan yang Bener. single mom maksudnya, ya kan? Tanggung jawabnya mungkin dia merasa gini loh, cowok yang berpikiran seperti itu yang akhirnya nggak mau manangnya karena mungkin dia bukan yang tipe bertanggung jawab menurut aku. Karena dia mau ya udah mau sama mamanya aja, tapi nggak mau dengan kebutuhan atau anak-anak yang di samping-sampingnya apa lingkungannya dia tuh nggak mau terima gitu loh. Menurut Betul. aku tuh bukan cowok tanggung jawab sih. dan mungkin yang paling penting adalah membuka mata ya, maksudnya kayak bener-bener ya, karena kalau lagi jatuh cinta mungkin kan tertutup ya matanya ya gitu. Sangat. Ya kan, jadi kayak semuanya tuh nggak ada yang masuk di logika, semuanya tuh baik, dia tuh selalu benar gitu. Sedangkan kalau misalnya kita lagi nggak jatuh cinta, itu kan kita bisa ngelihat semuanya dengan logika kan. Ya. Makanya kan orang bilang kayak kalau kita jatuh cinta sama seseorang terus kita udah nggak jatuh cinta lagi sama dia, itu orang kelihatan biasa banget. Yang bikin dia dari luar biasa kan karena kita yang Iya, iya. memberikan Iya, iya, dia iya. itu kan. Nah itu yang mesti balance, jadi cinta mesti pintar deh sekarang. Jadi yang terbaik jatuh cinta atau bangun cinta? Bangun cinta definisinya gimana? Dia mau mancing gue pancing balik ya kan. Gimana tuh bangun cinta? Loh kalau jatuh cinta kan you fall nih ya, jatuh terus akhirnya ya itu tadi baliknya adalah Jadi buta nggak sih kalau jatuh cinta? Nah. Kalau jatuh cinta jadi ya. you jadinya love is blind itu terjadi lalu yang terlalu sama seseorang lalu kita berkait itu Bucin, yang akhirnya bucin. jadi kecewa. Ediktif juga jadi Nah, edik gitu. Kalau Posesif bangun cinta jatuhnya kan kan. kamu bangun pelan-pelan, rasa itu dipelihara, tapi kalau misalnya kira-kira nggak ini kayaknya kok di stop Oke, aja kalau dulu deh. misalkan bangun Gitu ya. cinta kalau cuma sepihak doang gimana? Misalkan gitu ya, dianya nggak ya udah kitanya dong nih, ya kita bangun sama-sama, tapi kita ngelihat kayaknya dia biasa aja gitu. Gimana? Tergantung, kalau dari pihak laki bangun cinta itu pasti dari awal lakinya dulu. Kan dia yang cinta duluan. Ya kan? Tadi kan dia Dia ada nganter, ngomong kan kayak gitu Dibangun kan. dulu nih situasinya, perasaannya, ya kan? Tapi kan dilempar. Responnya gimana nih? Oh, kayaknya deh enggak nih. Daripada berlanjut kecewa, Taunya nggak dari mana? lo kan ada Kan butuh penolakan, waktu, kan ada butuh reject. waktu ya, kayak gitu makanya juga tadi saya butuh bilang waktu. proses nih, proses dibangun pelan-pelan. Dia kasih nih teaser-teaser nih, kan respon-respon kecil bisa kelihatan. Oh, kayaknya gua nggak ditanggepin nih. Nah, akhirnya bangunan cinta yang harusnya utuh, mulai dia pangkas untuk enggak deh, segini aja. Gua netralin lagi. Karena kalau sudah jatuh, itu repotnya adalah lu bener-bener tanpa Iya. batas lalu Iya, nggak dikelola. Iya. Jeret aja. Iya. Tau lu udah di bawah ya kan? Dianya ketawa-ketawa aja. Iya. Gitu. Itu yang repot gitu. Tahu banget soal cinta sih. Oh iya, gimana ya pangeran cinta, Jo? Ih, panas banget. Ya kalau pertanyaannya itu ya bangun cinta sih. Mungkin udah di titik sekarang ya gitu. Jadi udah ya kalau mau kita harus bersama-sama membangun ini gitu. Kalau enggak ya sudah bye. Tapi aku masih percaya bahwa memang perempuan dan laki-laki itu sekarang baiknya setara ya. Maksudnya kayak pemikirannya setara, ini setara. Tapi pemimpin dalam keluarga kan tetap laki-laki ya. Yes, Gitu. Jadi ada hal-hal yang memang perempuan harus tunduk sama laki-laki, Iya, iya. tapi bukan tunduk buta juga gitu. Maksudnya laki-lakinya juga harus apa ya namanya ya, berkembangnya tuh grow-nya sama-sama. Karena kalau enggak jadi kayak tadi hal-hal yang boleh sama nggak boleh gitu ya. Udah kamu berhenti kerja aja gitu. Kenapa berhenti kerja gitu? Masalah utamanya tuh apa? Iya. Apa yang lo nggak suka? Misalnya karena kalau kamu kerja kamu nggak punya waktu. Oke, berarti dengan saya bekerja saya nggak punya waktu. Oke, berarti yang dicari waktunya dong. Tetap kerja tetap dong gitu. Oh, kalau kamu kerja soalnya kamu banyak bergaul sama cowok-cowok gitu misalnya. Ya berarti pergaulannya dong, bukan kerjanya gitu loh Iya, maksudnya. iya, iya. Itu kan yang kita nggak bisa clear kadang-kadang. Mana yang ininya ya nggak? Harus ada Gitu. explain-nya apa ya. Iya. Terus kan ini kakak perjalanan nggak mungkin sama suami aja dong, ketemu laki-laki ya kan. Ketawa-ketawa dia. Contoh atau pengalaman cinta apa yang kakak nggak bisa lupa dari beberapa orang yang mungkin pernah datang membawa cinta ke Kak Rachel? Lu yang jawab, apa gue yang jawab? Lu dulu deh. Biarin dia dong. Karena sama dia ya. Gue buying time. Nanti dia bilang Bukan, bener dia atau nggak enggak ngerti gitu. maksud gue ya. Dia nggak ngerti maksud gue. Maksudnya, jawaban dia gue yang jelasin apa dia sendiri Iya, yang jelasin? aku
aku tahu dia punya jawabannya kan, tapi kan biar sure gitu, dia meyakinkan kalau oh ya Kak Rachel berarti nggak bohong gitu, iya nggak sih? Bener, boleh bener juga. Iya benar, justru itu aku tahu. Coba kalau dia gue pengen menjawab. tahu, lu bohong apa enggak nih? Ayo lo. Enggak, masalahnya Maksudnya depan kamu gua jangan Ferry ngomong gitu. Purwo ya kan, gimana nih? Nggak bisa ngeles nih kayaknya. Tuh, Monik negor gue. Soalnya Jangan ngomong gitu dulu. Lah dia ngomong gitu kan baru. Biar dia jawab dulu ya kan. Ih. Yaudah, Jawab jawab dulu. deh. Aduh, perjalanan yang ya tetap sama bapaknya anak-anak sih. Maksud aku Ini karena dilihat kan. iya karena Takut ya. jauh, perjalanannya tuh jauh gitu sebenarnya. Dan Apa halnya itu, apa yang nggak terlupakan itu? Ya anak sih yang gak terlupakan ya. Ya diem dong. Sebel deh. Iya. Tapi memang aku waktu itu punya anak tuh lama gitu. Oh, nah bener kan gue? Menunggu anak tuh lama gitu kan. Terus ada Kamu ngasih clue itu. ngasih ke lo bener. Jadi dari nol lah, ibaratnya dari nol sama-sama, terus sampai kita udah di tahap ini sama-sama gitu. Cuman memang ada hal-hal yang membuat kita jadi grow apart tadi sih memang. Jadi bertumbuh ke arah yang berbeda. Emang anak berapa Kak? Dua. Dua cewek-cewek. Bukan dua laki. Oh ya Cowok enggak. dua-duanya, lagi ABG-nya Iya. gitu. Umur 12 dan 14 tahun ini. Oh iya, setipe lah sama anakku. Terus, Memang lagi teenager tuh ya. iya, aku 17. ABG. Lagi-laginya Udah kan. bawa pacar dong ke rumah? Oh nggak boleh dulu. Oh, nggak ntar. boleh. Ntar dulu. Nggak boleh di rumah, kalau di Mamanya luar dulu saya. kali. Bagus juga tuh pernyataannya. Anak sekarang punya sosial media nggak cuma satu, say. Iya Yang boleh kita follow tuh yang Oh, iya, satu, iya, yang iya, lain iya, iya. nggak Ntar boleh ya kita- Mama dulu ya kan, jangan kamu. Terus. Ya jadi apa sih tadi? Tadi lebih ke anak Soal ya. anak, soal Iya anak. iya soal anak sama perjalanan sih. Maksudnya kayak waktu-waktu yang kita jalanin sama-sama kemarin itu kan memang nggak sebentar. Jadi the gitu. best gift love-nya itu. Ya. Sejauh ini ya. Kalau menurut saya sih emang anak sih ya. Emang anak. Kamu belum ditanya. Aku memberikan penjelasan, ya kan? Siapa? Kamu belum ditanya. Lo nanti ada pertanyaan sendiri buat dia. Dia Iya, nanti iya, akan iya, duduk iya. di situ kok. Soalnya Rachel itu kan tingkat tough-nya hidupnya tinggi. Jadi fight dia terhadap kehidupan tuh luar biasa. Makanya sebetulnya nggak salah kalau situasi-situasi dalam hidupnya tuh penuh dengan gelombang. Gitu Ya tapi nggak apa-apa lah, ini kan namanya perjalanan kan, dia akan Experience menemukan. life ya. Kita kan selalu bisa saja di tengah situasi-situasi yang tidak terlalu oke itu menemukan hal-hal yang baik. Benar. Ya kan? Dalam setiap situasi itu ada aja ternyata ya. Iya. Gitu yang kita pikir kayak, hah, nggak bisa nih gue gitu. Ternyata bisa gitu ya. Ternyata ini. Tapi mulai gini, nikah itu kan pasti butuh adjustment ya. Mulai itu oke, maksudnya badainya itu udah mulai reda. Itu di tahun keberapa? Kan orang beda-beda ya. Penyesuaian ya. Itu ngomong penyesuaian kan? Aku pengen tahu sih. Badainya, kata orang sih 5 tahun, 7 Itu kan kata orang, ini aku iya. nanya ke Rachel loh. Aku terakhir 19 tahun Iya. bersamanya. Iya. Maksudnya udah mulai Iya. nggak ada badai-badai itu kerikil-kerikil itu 19 Nggak, tahun. akhirnya sudah grow apart. Gitu. Akhirnya kami mungkin yang tadi pelajaran yang kau ambil sih mungkinnya dalam kesibukan dan lain-lain. Akhirnya kita tuh lupa salingnya. Jadi atau kita kayak udah anak, yang penting anak. Nah, itu juga kan yang penting anak, terus akhirnya Jadi kayak nggak ada quality time gitu buat berdua. jadi akhirnya kita tuh kayak maksudnya mungkin bukannya salah satu meninggalkan yang lain ya, maksudnya keduanya sama-sama bertumbuh menurut aku. Cuman memang ke arah yang berbeda akhirnya gitu. Jadi si bapaknya anak-anak tuh kesana, akunya kesini gitu. Ya gitu deh gitu. Jadi memang sekarang lagi dalam tahap untuk tahap yang baru, di mana aku tuh kayak merasa bahwa ya udah, cinta tuh emang harus belajar terus-menerus sih. Makanya kan di Iya. usia 20-an, 30-an, 40-an tuh beda. Mohon maaf. Aku 29 umurnya stop. Keceplosan ngomong sendiri. Tapi benar, tadi bicara tentang penyesuaian, adjustment tuh, ya kan? Itu kan selalu ada tahapan-tahapan adjustment baru kan, selalu.
Nah sekarang kan ada adjustment baru lagi, ya itu kan memang proses baru lagi ya situasinya ya. Iya. Gitu. Tapi pengen tahu deh dari sudut pandang laki-laki ya, Oke. ngelihat perempuan yang berdaya bahasanya ya, Iya. itu gimana sih pendapat laki-laki? Apakah jadi menakutkan gitu kan? Kan banyak single mom yang kayaknya sekarang kan tough gitu ya, maksudnya bisa membela diri sendiri, bisa ini gitu kan? Gimana lihat laki-laki melihat fenomena ini gitu? Apakah jadi takut? Apakah jadi mengagumi gitu? Lo bertanya sebagai gue sebagai laki-laki atau bertanya sebagai Ferry Purwo? Lu Laki-laki jawab dong. dua-duanya deh. Laki-laki lah. Karena kalau dari sudut pandang gue sebagai Ferry Purwo ya, gue sejujurnya lebih pengen istri gue itu di rumah. Why? Karena gue melihat fenomenanya adalah ketika istri bekerja, itu kecenderungan kita sebagai manusia muncul, yaitu menjadi mengandalkan pasangan kita yang punya penghasilan. Ini fakta. Misalnya di awal ya, di awal mungkin hal-hal yang sangat kecil. Itu belum bayar listrik ya, kamu bayarin dulu deh. Karena dia tahu bahwa istri bekerja. Kemudian nanti makin lama makin banyak tuh. Anak belum bayar tuh sekolah, kamu bayar juga ya. Iya kan? Lalu lama-lama itu makin menjadi berubah. Keenakan. Kebiasaan. Gue ini sebagai jadi laki-laki kebiasaan. jadi keenakan. Karena gue manusia itu pasti mengandalkan. Karena kita tahu bahwa dia punya penghasilan, sehingga effort gue itu menjadi lebih berkurang untuk mendapatkan lebih. Menurut gue ya, ini menurut gue Ferry Purwo nih ya. Iya. Ntar gue ngomong dari sisi laki-laki ya. Iya. Jadi gue ngelihat, gue membuat satu keputusan, mendingan lu nggak usah kerja. Karena once ketika lo pusing terhadap urusan duit, lo nggak usah pusing. Gue yang akan membuat situasinya supaya itu nggak pusing. Jadi balik sebagai laki-laki sebagai provider Betul, fungsinya. betul. Oh iya dong. Jadi Laki-laki itu harus. gue pengennya udahlah urusan yang duit udah biar gue aja, karena emang sebetulnya tuh laki-laki memang ditugaskan itu menurut gue ya, menurut gue nih. Jadi harusnya dia udah nggak usah gitu. Nah jadi kalau gue lebih cenderung begitu. Nah tapi kalau dari sudut pandang gue dipandang sebagai laki-laki ya umum gitu ya. Ini terbagi dua sebetulnya. Ada yang no problem, ada yang insecure. Yang no problem itu dia menganggap punya kepercayaan diri lebih. Karena mungkin secara financial memang dia sudah sangat mapan. Sehingga istrinya kerja mau nambah-nambah buat dirinya sendiri. Tapi dia tetap berperan untuk mensupport yang kewajibannya murni. Iya. Nah ini Utamanya ada tetap dia ya. Jadi tetap utama dia. Bahkan kalau perlu dia tidak pernah mengambil sepeser pun uang istrinya. Ini yang ada begini no problem ini. Tapi ada yang insecure. Dia merasa kok lama-lama bini gue lebih grow ya, lebih berkembang. Nah akhirnya dia merasa punya ketidaknyamanan terhadap dirinya. Lalu mentalnya mulai drop diam-diam. Lalu akhirnya mulai posesif, cemburu, sehingga dikekang tuh mulai. Akhirnya mulai deh tuh situasinya sudah mulai tidak terkontrol dan terjepit nih si perempuannya, akhirnya nggak maksimal juga. Nah itu yang terjadi. Akhirnya konflik-konflik timbul. Konflik. Makanya banyak yang akhirnya memilih untuk split, bisa. Itu sih. Ya. Jadi nggak bisa disamaratakan. Betul. Nggak bisa digeneralisasi. Betul. Kalau laki-laki itu begini gitu ya. Ada yang Iya. macam-macam ya. Macam-macam. Yang kayak gitu-gitu menurut dirimu itu latar belakang keluarga kah atau memang karakter aja? Karakter. Oke. Karakter, murni karakter. Dari beberapa kali case yang gue tanganin itu karakter. Karena latar belakang ada kok yang dia latar belakangnya dari orang kaya gitu, ya. Tapi tetap aja kalau insecure aja. Ya. Itu soal karakter ya. Benar. Jadi nggak ada urusan tuh. Benar. Gitu. Nah, aku mau nanya. Boleh sekarang. tanya. Emang harus ditanya nih dia. Biar kerja. Biar nggak gabut ya saya. Biar kelihatan kerja ya kan. Berarti kalau misalnya kita nih sebagai perempuan ya, Monik sebagai perempuan berdaya, aku bisa bilang ketemu laki-laki terus dibilang nggak boleh bekerja ya gitu. Aku balikin pertanyaannya, mau nggak? Alasannya dulu kali ya apa gitu. Pasti aku nanya alasannya apa gitu. Karena kan aku sendiri emang dari aku lulus sekolah itu kan emang aku tuh kerja, bahkan masih sekolah aja aku tuh kerja, aku tuh suka yang dari tangan aku gitu, menghasilkan yang dari tangan aku gitu, jadi sesuatu yang kreatif menurut aku gitu. Jadi kayak dulu tuh aku lebih ke dessert ya, dessert bikin sendiri, resep sendiri gitu.
Jadi kalau disuruh kerja ya tergantung alasannya apa dulu, gitu loh. Bisa mungkin aku kerjanya bukan kerja yang di luar, Iya, kerja jadi di lebih ke rumah. yang bisa dihasilkan tapi di rumah gitu, homemade gitu loh. Kalau aku sih gitu. Apakah dengan berdaya itu membuat perempuan jadi tidak tergantung atau tidak bisa tunduk sama laki-laki menurut Monik? Apakah kalau Berdaya uh-uh, bikin perempuan jadi nggak bisa tunduk sama laki-laki? enggak sih, aku juga jatuhnya kayak alpha female sebenarnya, karena aku nggak mau bergantung orangnya. Oh, jadi benar ya. Jadi maksudnya dengan berdaya kita Iya, tidak benar. bergantung. Ya, mungkin kan aku jelasin kan sedikit. Aku nggak mau bergantung karena at the end kita bakal sendiri juga kan, gitu loh. Kita nggak mungkin ikut anak-anak, ya kan kita cuma nganterin dia sampai dermaga aja. Selanjutnya kan dia, gitu ya kan. Kita nggak mungkin ikut perahu dia dong, ya kan berlayar gitu. Jadi tetap mau nggak mau berdiri di kaki sendiri menurut aku. Jadi harus bisa ada sesuatu yang bisa dihasilkan dari diri sendiri, walaupun itu kecil, walaupun itu di rumah gitu. Dan dulu aku usaha itu juga awalnya dari rumah, baru akhirnya aku keluar setelah anak-anak udah mulai gede gitu. Asiknya di podcast ini gue bisa jadi host juga. Oh iya. Bisa. Emang di sini bebas. Bisa ngulik siapapun. Iya kan, pengen aku Berbagi kuliti. pengalaman dong ya kan. Iya. Iya ya, karena maksudnya gini, tentunya zaman berubah ya kan, kayak cara kita komunikasi tadi berubah, hubungan juga berubah kan gitu. Iya, Jadi iya, aku iya. pengen lihat dari perspektif yang beda-beda. Karena tadi kan kita bilang nggak bisa generalisasi laki-laki. Jadi perempuan juga kan nggak bisa digeneralisasi Betul. ya kan gitu. Ada memang yang bukan berarti yang perempuan full time mom itu nggak kerja juga kan, itu kan menurut aku sih kayak gila, gue sih Malah lebih angkat pusing. tangan. Iya, Maksudnya iya. kayak kagum gitu sama teman-teman yang bisa jadi full time mom ya kan, karena kan urusan rumah tuh nggak ada Nah itu habisnya aku justru juga kan. mom's duty juga dan Iya. no mbak, no supir. Ya itu jadi semua aku lakuin alone. Iya, Karena benar. mungkin aku orang yang perfeksionis kali ya. Jadi ada orang yang ngeberesin atau apa, aku juga kayak masih ngeberesin ulang. Jadi ya mending nggak usah deh gitu. Terus aku kayak nggak tipe yang nggak mau barang-barang aku dipegang orang Waduh, gitu. jadi agak ribet Posesif ya. sama barang ya, bukan sama orang. Tapi kalau misalnya pribadi sendiri memang posesif juga nggak? Aku nggak sih, Nggak. nggak. Oke. Tapi aku suka sama cowok posesif, bukan posesif banget ya, agak posesif gitu. Jadi kayaknya ya perhatiannya ke aku. Berarti emang yang tertuju ke aku, tujuannya aku. Lebih ke situ sih, bukan yang posesif banget. Positif, posesifnya positif sih, lebih ke positif gitu. Jam-jam atau waktu-waktu tertentu dia nanya gitu. Bukan yang kan ada posesif yang every hour mungkin dia tanya atau telepon video call tuh kan Every ada. menit kalau Ya. Video Ada call kan lagi itu kan dimana-mana ganggu ya. banget, tapi kan yang normal lah, posesif normal gitu. Iya. Kalau Ferry Purwo tuh posesif nggak? Mana aku posesif, ya kan? Iya benar. Iya lah. Karena gini, posesivitas itu benar yang tadi you bilang. Itu bentuk dari ketidakpercayaan diri. Iya. Karena dia merasa takut kehilangan dan lain-lain. Kalau kita masih merasa takut kehilangan, ya berarti kan kita nggak percaya diri. Iya dong. Kalau percaya diri kan ya sudah lah, Iya. santai aja gitu. Kalau menurutku real man can be stolen. Bener nggak? Ada bener ya? Bener nggak? Buat perempuan ya. Kalau buat laki belum tentu loh. Iya, karena ada ya kan, karena kebutuhan itu jadi penuhi, bisa ngeles gitu ya kalau laki-laki. Tapi ya. kalau perempuan ya Kak, Ngeles apa nih, Man, maksudnya? Ya, lu setuju nggak dengan statement real man can be stolen, tidak bisa dicuri? Laki-laki sejati tidak bisa dicuri, setuju nggak? Susah sih jawabnya. Karena gini, kan itu hidup tuh dinamis, coy. Ya kan? Jadi artinya tidak bisa kita membuat satu kesimpulan. Gue tuh selalu bilang ya, hidup manusia itu hanya bisa disimpulkan ketika orang itu sudah mati. Kalau belum mati, jangan pernah bikin kesimpulan. Masih koma deh tuh berarti ya? Masih koma, gitu. Jadi nanti kalau sudah ini baru kita bilang, bahkan terhadap orang yang kita anggap baik sekalipun, itu bisa saja di ujungnya kita melihatnya menjadi tidak baik. Jadi makanya ya harus disimpulin saat dia udah meninggal aja. Jadi kalau di saya nggak bisa jawab juga gue, gitu. Benar. Proses kan, gitu. Nah ngomong-ngomong, kenapa jadi kita yang ditanya terus ya? Oke, ya kan? kuku Tapi tuker. gue gatel nih mau nanya pertanyaan nih. Nggak apa-apa, tanya aja Ini Kak. yang berhubungan banget sama Ferry Purwo sih sebetulnya. Maunya apa? Kalau cinta yang terkait dengan kekuatan gaib, Ya,
itu bisa bertahan berapa lama atau bisa bertahan selamanya atau gimana sih? Lo bicara tentang hal-hal yang lebih spiritual ya. Oke. Karena metafisik kan ya? berhubungan dengan cinta juga sebetulnya Oke, itu kan. oke. Sebetulnya sesuatu yang diupayakan oleh manusia itu tidak pernah ada yang abadi. Oke. Tapi kalau yang mengupayakan adalah Tuhan, itu pasti lebih immortal, lebih abadi. Jadi kita mengupayakan apapun itu, mau bentuknya metafisik, goib, whatever itu, yang disebut apalah cinta. Tapi sebetulnya cinta itu nggak bisa digituin ya. Itu sebetulnya yang diolah adalah rasanya, bukan cintanya. Jadi dia terbelenggu sebetulnya tanpa disadari ya. Lalu dibikin situasinya seakan-akan. Jadi lebih ke seakan-akan. Jadi lebih ke fata morgana itu. Penipuan. Gitu. Jadi dia terjebak dalam penipuan yang dibikin dengan energi dari orang yang bisa melakukan itu. Nah, seakan-akan dia dalam lingkupan cinta, padahal bukan. Berarti itu ada kadar luasannya. Ada. Bahkan kalau ada orang yang bisa menangkap sinyal itu bahwa itu dibuat, itu bisa dihancurkan dalam konteks dicabut energinya. Sehingga dia bisa sesadarkan pada saat itu. Dan ada efek sampingnya juga. Efek samping maksudnya? Ya maksudnya berbahaya buat sekitarnya. Yang pemintanya gitu ya. Nah, itu tergantung dari proses di Atau awal yang dia diserang melakukannya itu. ya. Caranya ada perjanjian, ini agak sangat Teknis mistik ya. teknis ya. Gitu. Nggak sekalian tanya, Kak, bisa nggak ngerjain gitu? Pengennya diproteksi justru. Ya kan? Nah, kalau soal protection, sebetulnya proteksi paling kuat itu sebetulnya dari diri sendiri memang. Bagaimana keyakinan kita kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang kita kan juga up and down. Balik ke energi dan mood juga. Kadang kita ketika lagi mood kita nggak pas, itu memang energi kita lemah tuh. Biasanya dia mudah disusupi. Gitu. Itu sih. Ya. Jadi secara emosional, bukan secara cintanya kali ya. Bisa. Maksudnya Jadi secara rasa. emosionalnya dia gitu, jadi ngerasa kayak kok gue kepikiran atau apa, itu kan Betul. emosional kan ya? Betul. Gitu, mungkin ya. Berarti itu dipertahankan semampu selama yang itu orang-orang yang minta itu bisa gitu ya. Satu, kedua tergantung yang dilakukan upayanya. Kalau dia memang sangat lemah, itu mudah banget dalam jangka waktu yang cukup agak lama memang. Nah, terus aku mau tahu juga deh, itu tuh energi yang dipakai tuh energi si orangnya yang diminta atau si peminta nih? Energi dari si orang yang mengerjakan. Oh, berarti pihak ketiganya contoh lah justru. si orang pinternya ini gitu. Pihak ketiganya justru. Betul. Oh, orang pinternya berarti kan? Yes. Orang pinternya Betul. ngasih energi ke yang dituju. Yang itu Jadi dia bisa mempengaruhi terhadap yang dituju. target Oke. ya. Nah, isi target. Nah, si peminta ini dia cuma ya udah gue mau gini gitu. Betul. Oh, berarti dia no effort yang energi apa segala macamnya nggak, dia cuma Tapi ini menunggu harus aja ya. ada disclaimer ya bahwa saya tidak melakukan itu buat orang lain ya. Nanti Iya, nanti iya, iya. Kita nggak tahu ya Ini kalau dia nanti melakukan. gimana ya kan, gitu kan? Kan Ini nggak mungkin bahaya yang nih ngaku, kalimat ini ini nggak ya. mungkin ngaku. Kenapa Gue sebetulnya coba mau menjelaskan aja nih Iya. secara I ini raise ya. up this topic karena di zaman yang modern ini yang kayak gini-gini masih terjadi sampai hari ini Iya, kan. iya, iya. Oh iya, Gitu. Ya banyak. dong, cinta-cinta yang seperti itu tuh masih banyak yang terjadi. Selama gitu. berkaitan dengan frekuensi dan energi itu tidak akan pernah mungkin musnah. Iya, iya. Oke. Ini pertanyaan awam ya, orang Iya. awam. Kalau energi yang dituju bagaimana kita bisa mendeteksi bahwa ini adalah rasa buatan Itu tergantung dari kamu punya kedekatan sama Tuhan juga. Itu nanti ada petunjuknya lainnya. Balik lagi memproteksi Karena tadi iya, ya. karena pasti Tuhan akan melindungi orang itu dengan sign-signnya tersendiri ya. Ada misalnya nanti dalam mimpinya atau whatever itu macam-macam gitu. Jadi baliknya ke situ memang. Ya. Yang repot dia nggak dekat. Nah ini repot nih. Itu sangat mudah tuh dipengaruhinya gitu. Gitu. Jadi sinyalnya menjadi tidak kuat untuk didapat. Gitu. Nggak mau nanya, bisa ngerjain apa, nggak mau daftar kan? Ya kan? Itu di luar Jangan sini dong ya kan? saya di luar kan. Ya soalnya memang tidak bisa dipungkiri fenomena-fenomenanya ada juga Iya, kan iya, gitu. benar-benar. Apalagi kan sekarang tuh dengan dunia digital menurut aku tuh kayak membuat seolah-olah keadaan tuh jadi serba mudah dan serba ideal Iya. gitu ya kan.
kan kita nggak suka dikit gampang kan tinggal scroll gitu kan. Banyak online sekarang ya. Banyak online, jadi merasa bahwa ya let's say generasi yang muda deh gitu kan, mereka kan nggak punya fighting spirit kayak kita ya kan, karena merasa pilihannya banyak kok, yang ini nggak mau yang ini aja langsung Iya. gitu, Iya, padahal iya. kan hidup nggak semudah itu ya kan gitu. Makanya dalam hubungan kan juga gitu ya, maksudnya kayak misalnya ada tantangan dikit, ada hikmah dikit ya, kalau yang anak sekarang mungkin ya pilihannya banyak kok, gampang kok, ini aja gitu. Nah, gampang-gampangnya itu kan salah satunya adalah yang tadi itu ya Iya, kan. Ya, biasanya Cara kalau orang instan. bertanya seperti ini, either dua, dia pengen tahu atau dia punya pengalaman. Kalau gue lebih lihat Rachel punya pengalaman, ya kan? Jadi ada experience Cerita itu. dong, Kak, pengalamannya Dan biasanya gimana? experience itu muncul, yang gue bingung. Setiap ada experience itu muncul, gue selalu juga menyapa dirinya. Itu selalu. Ini gue bingung nih. Ini fakta ya. Gitu. Maksudnya Dan- experience muncul itu ada kejadian kakak. Nah, Rachel lihat cerita tuh. Kakak target ya? Atau Iya. Maksud kakak gue juga target? begitu. Ya dong cerita. Paling bisa muter ya kan, ujungnya Iya, situ dia mah juga, muter to the ya point kan? dong. Ya kadang kan aku Iya, sama iya. Mas Ferry udah berteman lama, Iya, berteman iya. baik lah sejak lama gitu kan, jadi dia juga jadi salah satu advisor ya kan gitu. Bukan Tahu-tahu purifier ada, ya? Mas. Ini udah mau di stop belum nih podcastnya? Belum, lanjut. Gitu. Terus Iya. Jadi gimana ceritanya coba nih? Ya jadi pernah ada satu saat Peristiwa itu lah ya ya. peristiwa gitu, aku tuh kayak merasa ada rasa takut gitu di hati aku. Aku tuh orang yang sangat apa ya, skeptis ya bisa dibilang ya, maksudnya betul. nggak terlalu kayak dengan kemampuannya Mas Ferry yang istimewa ini kan juga sebagai teman mungkin kadang-kadang Mas Ferry mau ngebantu gitu Iya, kan. iya, Ini iya. aku kalau itu langsung enggak gitu Iya. ya. Cuma sampai itu terjadi pada diriku sendiri yang aku ngerasa kayak kok gue ngerasa takut ya gitu. Aku baru ngomong gitu. Terus ya sudah, akhirnya beliau memberikan jurus-jurus ampuhnya ya kan. Pokoknya yang itu lu jangan bawa pulang gitu ya. Ada hal-hal yang Iya, iya. gitu, karena memang kan ada orang-orang yang gifted seperti Mas Ferry ini kan dikasih kemampuan sama Tuhan kan gitu, dan kita cukup beruntung lah ya, jadi bisa sebagai teman bisa dikasih warning atau kita bisa Dan di-protect juga. konfirmasi lah seenggaknya ya kan, konfirmasi gitu. Nah waktu itu gimana tuh Mas waktu kejadian aku? Ya kalau nggak salah malah sempat bisa mimpi kalau nggak salah. Iya, Jadi, mimpi. Nah itu luar biasa. Jadi kalau salah satu ya bentuk yang bisa dilakukan secara energi yaitu menghadirkan dirinya ke dalam mimpi si tujuan. Padahal udah diblok ya waktu itu ya. Justru itu sebelum di blog. Oh iya. Justru belum kan, you ceritanya baru agak belakangan kan, karena gue nyapa, ya Iya, kan, iya, gitu. benar. Jadi di situ makanya bisa dilakukan seperti itu memang. Nah sehingga kan jadi remind ya lo, ingat gitu. Itulah mengapa kalau dia nyapa gue deg-degan ya kan. Kalau dia telepon tuh ya kan, ada apa nih, jalur langit, ada apa jalur langit gitu kan. Ini kakak kan target kan? Iya, Kalau yang dirasain apa? takut. Cuma takut atau kayak ngerasa gelisah? Takut apa karena gitu? dia kan tersadarkan, dia menolak. Kok bisa notice? Itu dia Jadi kan lumayan kuat tuh spiritnya juga. Iya berarti intuitionnya. jadi waktu itu memang dalam sisi sehari-harinya orang ini muncul terus lah gitu kan. Terus aku udah mulai terganggu lah gitu karena ya nggak usah yang ada hubungan gitu ya, yang kita kan tadi bilang nggak suka dikintilin, gimana Iya, yang iya. gua nggak suka lebih Iya, nggak suka iya, lagi iya. dikintil-kintilin gitu kan. Tapi kalau orang muncul terus kayak terganggu, diomongin pelan-pelan. Nah terus ada sahabatku psikolog bilang orang ini kayaknya nih obses katanya waktu itu. Terus aku bilang, Sebetulnya udah dapet ya, dicintai ya. udah, tapi tidak sesuai permintaan saya. Ternyata dicintai nggak enak juga ya kalau kayak begitu ya modelnya. Bener juga, kita mesti revisi nih kayaknya. Kan itu kan lagi effort di awal. Iya. Nah terus Berusaha. temanku bilang pokoknya hati-hati karena ini udah perilaku obses gitu. Iya, iya. Terus ya udah. Terus aku berusaha menghindari. Terus kok kayaknya dia tuh ada di mana-mana dan juga udah mulai cukup mengganggu sampai mimpi. Terus dia pas telepon nih, apa kabar lo? Waduh, bener banget nih gitu kan. Terus kayak, tapi waktu itu lu ngerasa juga nggak sih emang? Maksudnya kan kita memang teman baik nih gitu kan. Ke teman-teman gitu, kenapa waktu itu nyapa iseng doang? Apa memang merasa? Jadi gini, di setiap pertemanan gue yang
lumayan dekat-dekat gitu, itu biasanya gue punya sign kadang-kadang. Dan itu tidak gue minta. Makanya gue kadang-kadang suka refleks nge-phone. Lo gimana kabar? Nah itu sebetulnya gue punya message sebetulnya. Cuman kan kadang-kadang tanpa gue ngomong, lu udah langsung, wah ini kebenaran banget nih gitu kan. Situasi kayak gitulah ya. Nah memang nggak bisa menahan diri saya kalau dia ngomongnya langsung dor ya kan. tapi kalau memang nggak ada peristiwa, gue biasanya juga nggak didorong untuk nelfon. Kecuali gue kehilangan bintang tamu. Terus akhirnya podcast nih ya. Kayak hari ini nih maksudnya begitu nih. Kayaknya gue menggantikan orang lain gue rasa. Aduh, oke. Jadi mau Rachel ini menarik ya sebetulnya. Bahas kayak gini nih, walaupun ada ngalur ngidul tapi nggak apa-apa buat pencerahan juga buat orang-orang yang nonton ya gitu. Dan thank you udah nggak berasa Thank aja you, udah Kak 60 menit Rasya. ini. Oh udah 60 menit ya? Nggak berasa ya. Waduh. Dan Seru ya. makasih Next banget time udah lagi. hadir di podcast kita. Nanti next kita ketemu lagi. Dan buat teman-teman jangan lupa ini nonton terus di Cinta Is Love. Bye.